siap untuk memuji nama Tuhan hari ini? Amin. Yang sudah siap coba angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Kalau gitu aku minta teman-teman bangkit berdiri. Senggol kanan kirinya bilang hari ini kita harus totalitas gitu. Coba kasih senggol teman kanan kirinya. Kalau masih belum kesentuh temennya, disentuh temennya ya. Harus sampai gitu, oke? Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami sungguh sangat sukacita, kami sungguh sangat diberkati melihat teman-teman kami bertemu dengan teman-teman kami pada sore hari ini Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan nama-Mu dan menyembah-Mu Yesus. Pakai lidah mulut kami Tuhan, dan kiranya Engkau hadir melawat setiap kami, melawat setiap hati kami Tuhan, dan bahkan Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, aku minta teman-teman maju ke depan semuanya. Kita mau membentuk circle, make a circle. Ayo maju guys. Singernya juga maju dong. Jadi kita berbentuk lingkaran. Yang datang komsel pasti pasti tahu, yang nggak datang komsel pasti nggak tahu ya. Jadi kita mau menyanyikan lagu sama-sama, tapi setiap kali kalian mendengarkan kata sahabat dan saudara, aku minta kalian berpindah tempat ya. Berpindah tempatnya nggak boleh yang kayak gini. Jadi berpindah tempatnya itu harus yang dua. Boleh ke depan, boleh di samping tempatnya Stanley boleh, tapi nggak harus jaraknya dua orang. Om Henry juga harus ikut. Om, sini Om. Loh, ayo Om. Ayo kita suarain Om Henry. Om Henry. Ya nggak apa-apa Om, ayo. Ayo Om. Iya coba gini-gini aja Om. Gak asik Om Henry. Mungkin Om Henry mau lihat dulu ya. Kalau seru Om Henry masuk ya Om. Langsung tancep gitu ya. Oke, udah siap teman-teman semuanya? Sekarang tepuk pundak temannya. Ya udah siap belum? Kasih semangat temannya, semangat ya, semangat. Ya kita mau memuji Tuhan. Lebih semangat lagi. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Musik. Semuanya tepuk tangan. Hey. Siapa yang hari ini penuh sukacita, angkat tangannya. Amin. Kita pujikan lagu ini sama-sama ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersamamu. Kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan semuanya, kau pegang sikutku. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, putar berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siap-siap. Yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi ya, katakan hari ini. Hari ini kasih senyum yang termanis ke temannya. Berkum, dirangkul dong teman-temannya. Iman, Tuhan Yesus telah satukan kita.
Kalau gitu teman-teman masih tetap di sini, kita mau pujikan puji Tuhan lagi, lebih semangat lagi ya. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik, sama-sama pujikan lagu ini. Sing. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kau apa? Kaulah sukacitaku. Ikutin gerakannya kaulah. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Semua haleluya, angkat tangannya. Hei, hei Tuhanku Biasa haleluya. ku bersorak, Tuhanku gajah berkuasa. Siap putar. ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Lompat. lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasihmu. Kayla siap-siap ya bikin gerakan ya. 1, 2. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Hey, hey. Ku bersorak, Tuhanku. Ikutin gerakanku ya. 1, 2, 3. haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Lompat paling tinggi. oh telah kau di dalamku. Ku rayakan kasihmu. Kita mau menghadap ke pemusiknya. Sekarang kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kak Dita. Mana tepuk tangannya untuk Kak Victor, Kak Satya, terakhir Alfa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, Putar ya. 1, 2, 3. ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Haleluya, 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 haleluya. Yeay. Sebelum teman-teman duduk, kasih tos kanan kirinya. Bilang kita penuh sukacita dalam Tuhan. Harus ditosin semua temennya. Kita penuh sukacita dalam Tuhan. Kita penuh sukacita dalam Tuhan. Maka silakan teman-teman duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan kalau Tuhan itu
Tuhan yang setia, Tuhan yang baik atas setiap hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita undang Dia hadir. Haleluya Bapa. Mari teman-teman, kalau hari ini kalian kepingin dilawat sama Tuhan, caranya adalah jangan kerasin hatimu. Buka hatimu, terima Tuhan masuk dalam hatimu. Terima setiap lirik yang ada, maknai setiap lagu yang ada sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Thank you Tuhan. Kami sungguh sangat cinta kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, yes Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan Kau sahabatku Tuhan. Yes, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Ini sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan.
Mari teman-teman katakan, sepanjang hidupku kau sangat baik. Engkau baik Tuhan. Nafasku memuliakan. Engkau ada untuk setiap kami Yesus. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari teman-teman, Sepanjang hidupku naikkan suaramu. Pujikan lagu ini sebagai bentuk kesetiaan Tuhan, sepanjang sebagai bentuk rasa syukur. sangat Kalau kalian sampai saat ini itu karena Tuhan Yesus baik. nafasku Apapun yang terjadi dalam hidup kalian, Tuhan sudah punya rencana untuk hidup kalian. kebaikan-Mu. Ya Tuhan, amin. Thank you. Sepanjang hidupku kau Ya, terima kasih Tuhan. sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita sembah, naikkan penyembahan untuk Dia, senangkan hatinya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu. Haleluya. Menciptakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk mama papa kami. Terima kasih Tuhan untuk kekasih pacar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk adik kami. Terima kasih Tuhan untuk kakak kami. Terima kasih kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Yesus. Terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh merasakan di titik ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melangkah bersama-Mu Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh Yesus, bersama dengan kami terus Tuhan melangkah di depan kami Yesus.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih atas penyertaan-Mu Yesus. Kami sadar Tuhan, kalau kami melakukan pakai kekuatan kami sendiri Yesus, kami gak mampu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang, kami mau menaruh segala beban kami Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan setiap kami, yang menuntun berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memperbolehkan kami ada. Terima kasih Tuhan kalau kami masih sampai detik ini kami masih bisa merasakan hadirat-Mu. Terima kasih kalau pada sore hari ini kami masih bisa duduk di tempat ini untuk kami berserah Tuhan kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami undang Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan ada dalam setiap hati kami untuk menuntun setiap kami bersama-sama dengan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. Roh Kudus hadir di tempat ini, dan kami ingin merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power
sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Syukur. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, Karabaya lapaya sukere. jamah setiap kami, Karamaya latakaya sikere. jamah setiap kami. Korea namanya si Karabaya lapaya 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 si. Oh Kami perlu haleluya. Oh Kami perlu Engkau Tuhan. ya Yesus. Kami naikkan hati kami Yesus. Karada namanya negara Rabaya rabaya, oh yalah namanya Sikipakaya rabaya rabaya rabalaba. kaya namanya lamaya Yesus 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 Jamah setiap kami, jamahlah Tuhan. Kaya namanya si Karabaya. Sikiarabaya rabaya raba, Sikiarabaya rabaya rabaya raba. Holy Spirit, Engkau hadir di sini, Kau Engkau bertata di atas pujian kami. Kodena namanya. Hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu jamah setiap kami, jamah di pikiran kami. Haleluya, haleluya, Haleluya Yesus. terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Yes Tuhan, terima anugerahnya, ya ampuniku
kami datang, kami tidak akan pernah menjadi sama. Tetapi hidup kami, hati kami terlebih lagi, kami sudah diubahkan lewat kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami terlebih lagi kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan sore hari ini kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani sore hari ini. Shalom. Apa kabar? Nah, ini teman-teman pada kemana ya? Kok nggak ada yang datang ini? Oke, hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan ya. Kita baca dari Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur 63 ayat 1. Ya, ini ayat 1 dan 2 ya. Jadi kalau di Alkitab digital itu ayat 1 dan 2. Judul perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Ini adalah Mazmur Daud. Firman Tuhan berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saya ulangi sekali lagi. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini, firman ini menggambarkan tentang kerinduan Daud. Ya, sekalipun Daud dia sangat sibuk, saudara. Dia adalah seorang raja. Saya percaya bahwa seorang raja nggak ada yang mungkin leye-leye, saudara ya. Nggak ada, saudara. Namanya seorang raja, pasti dia begitu sibuk. Ada begitu banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan, saudara. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Daud adalah seorang tokoh yang luar biasa di Alkitab. Dia memiliki kerinduan kepada Allah. Saudara, kerinduan Daud bukan hanya sekedar diucapkan dengan mulut, saudara. Tetapi itu meluap dari dalam hatinya yang paling dalam. Dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Saudara, Daud ini adalah seorang pribadi yang setia mencari Tuhan. Bahkan Mazmur Daud ini di pasal 63 ini ditulis ketika ia dikejar-kejar oleh Saul. Daud tidak mencari pertolongan kepada siapapun, saudara. Tetapi dia berkata, ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau dan jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu. Ya, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, ini adalah sebuah gambaran bagaimana Daud selalu merindukan Tuhan lebih dari siapapun. Bahkan dia menggambarkan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, saya pernah pergi ke sungai, bahkan pergi ke tepi pantai ya saudara ya. Waktu itu pantai apa saya lupa saudara, tapi itu letaknya ada di Surabaya. Nah, ketika saya bersama dengan keluarga besar istri saya mau menabur bunga ya, peringatan 1 tahun daripada papa mertua saya. Saudara, waktu pagi saya datang dan saya melihat tanah itu
retak-retak saudara. Ya kalau bahasanya retak itu berarti pecah. Karena kering saudara. Saya percaya ketika tanah itu retak, tanah itu sedang merindukan datangnya air. Betul ya saudara ya? Dan saudara itu cukup lama saudara ya, kita nunggu di situ. Kita datang jam 9 kurang ya. Terus salah satu juru kuncinya ngomong begini, ditunggu aja, nanti sekitar setengah 10 atau jam 10 pagi, itu air nanti akan mengalir dari laut dari sana. Dia akan menepi. Kemudian saya berpikir saudara, apa benar nih si bapak ini ngomong gini? Ya, saya sudah setiap hari ngelihat hal ini. Begitu dia ngomong setiap hari dia melihat hal ini, saya baru mulai yakin saudara. Oh iya, berarti benar nih omongan bapak ini. Ditunggu aja, jadi jangan pulang ya. Terus akhirnya kita berembuk saudara dengan keluarga besar dan pada akhirnya kita memutuskan untuk menunggu saudara. Nah, sambil kita menunggu, ya ada yang sebagian main game ya, ponakan saya ya. Ada yang bermain dengan binatang, waktu itu ada binatang burung ya. Jadi ada begitu banyak kegiatan sambil kita menunggu saudara. Nah, saudara saya teringat dengan kejadian yang saya lihat itu saudara, dan saya ingat dengan ayat ini. Dan tadi pagi ketika saya berdoa, saya berkata, Tuhan firman apa yang ingin saya sampaikan buat ibadah Youth? Sebenarnya ada di dalam pikiran saya, firman yang sudah mau saya persiapkan. Tetapi tiba-tiba Tuhan bicara, sampaikan kepada anak-anak Youth, apakah mereka rindu kepada Tuhan? Saudara jangan sampai saudara yang datang ke gereja ini, saudara datang beribadah bukan lagi dengan kerinduan, tapi saudara datang dengan ritual. Oh, aku kan sudah dijadwal Om Henry. Nanti kalau aku nggak datang, aku ditegur. Saudara, sore hari ini, ayo kita cross check. Apakah saudara datang sore hari ini di dalam ibadah Youth, saudara datang dengan rasa kerinduan. Kerinduan yang dalam, saudara. Jangan-jangan saudara berkata, ya daripada di rumah saya nggak ngapa-ngapain, ya lebih baik saya datang aja deh ke gereja. Saudara, kita jangan seperti itu lagi saudara, tetapi kita harus berdoa hari-hari ini supaya saudara tetap memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Siapa di sini yang pernah merasa haus saudara? Pernah kehausan? Apa yang saudara cari saudara? Pasti saudara akan cari air minum, betul ya? Mungkin saudara berkata, wah kalau gelas kecil ini nggak cukup, masih haus. Saya perlu botol yang mungkin 1,5 liter, minim 1 liter. Bahkan mungkin saya harus beli 2 saudara ya. Mungkin karena saudara begitu haus, sehingga saudara merindukan air minum. Demikian juga saudara, ketika roh saudara memiliki rasa haus dan kerinduan kepada Allah, saya percaya saudara, saudara akan seperti Daud berkata, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Betul ya? Saudara mungkin bisa aja datang ke sini, ya karena saya tugas Om. Kalau saya nggak tugas, ya boleh datang, boleh enggak lah. Saudara, kita jangan seperti itu, ya. Karena apa saudara? Karena seperti tadi worship leader mengatakan bahwa Tuhan itu baik loh, betul? Siapa di sini yang merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik? Nah kalau Tuhan sangat baik,
Apa yang harus saudara lakukan di hadapan Tuhan? Ya sudah sepantasnya, sewajarnya ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara datang dengan kerinduan. Beda loh saudara, orang yang datang dengan kerinduan dengan orang yang datang dengan sekedarnya. Beda. Dari ekspresinya saudara itu kelihatan. Saya beberapa tahun lalu sempat, bahkan 1 tahun yang lalu ketika saya diundang untuk melayani di gereja GAB juga, tapi di Surabaya saudara. Letaknya cukup jauh dan jemaat yang saya layani, saya tahu itu jemaat menengah ke bawah, ya. Maksudnya taraf ekonominya menengah ke bawah. Tetapi yang saya lihat adalah mereka adalah orang-orang yang lapar dan haus. Ketika mereka memuji Tuhan, mereka nggak ada yang jaim, tahu jaim? Mereka nggak ada yang jaga image. Mereka nyanyi dengan suara yang keras, mereka nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan mereka berani bersaksi saudara, menceritakan bagaimana Tuhan mereka mengalami kebaikan Tuhan, mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan ya. Wah, begitu banyak jemaat silih berganti bersaksi ke depan saudara. Itu beda loh saudara. Dengan kalau saudara pergi ke suatu gereja yang begitu besar, di kota yang besar, ya saya bukan ingin menjatuhkan atau saya ingin ya istilahnya bukan saya ingin menuduh saudara ya, bahasa sekarang suujon. Tapi saudara kita lihat orang-orang yang hari ini datang, mereka datang bukan lagi dengan kerinduan, mereka datang lihat dulu siapa yang khotbah hari ini, siapa yang berbicara di atas mimbar, siapa yang memimpin pujian. Saudara, saya mau katakan, sekalipun saudara yang datang artis terkenal, tapi kalau saudara datang dengan ya karena happy, karena seneng, saudara mau ketemu artis, saudara nggak akan mengalami sesuatu apapun. Tetapi ketika saudara datang ke dalam rumah Tuhan, saudara rindu akan Tuhan, saya percaya saudara pasti akan dipuaskan. Karena apa? Karena Daud berkata, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, inilah sikapnya Daud. Dia seorang raja, seorang pemimpin yang luar biasa. Dia punya banyak harta kekayaan saudara. Nggak ada yang kurang di dalam kehidupannya. Tetapi Daud tidak pernah membiarkan hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara, saya percaya, yakin hari-hari ini kalau saudara mungkin, ya ini bukan lagi saya mau menuduh saudara ya, kembali lagi saudara, saya percaya kalau saudara lahir dari sebuah keluarga yang sangat amat terkaya, mungkin saudara berkata, ke gereja nanti aja, saya mau pergi ke tempat diskotik, atau saya mau pergi ke tempat yang di mana saya bisa menikmati dunia ini. Saudara, beberapa minggu yang lalu ketika saya berbicara dengan salah satu teknisi jam, dia bilang, Hen, manggil saya Hen ya, karena dia lebih tua. Saya manggil dia Om. Dia bilang gini, kamu masih muda loh Hen, ini saatnya kamu menikmati dunia sebelum kamu dipanggil Tuhan. Dia ngomong gitu saudara. Kemudian saya senyum-senyum saudara, saya bilang, waduh dia nggak tahu ya, saya ini pendeta. Terus saya bilang sama dia, Om mohon maaf, kalau Om menasihatkan saya seperti itu, saya berkata, tidak Om. Kemudian saya cerita saudara ya,
Saya pulang, malam ketemu istri saya cerita, waduh kemarin aku dinasihatkan oleh Om, ya istri saya ngerti. Istri saya senyum-senyum saudara. Dia bilang begini saudara, ya. Kalau masih muda itu, kamu harus bisa menikmati dunia ini. Surganya di dunia ini. Ya pokoknya konotasinya saudara, dia bicara, ya laki-laki bolehlah bergaul dengan wanita. Bahkan saya ngerti saudara, arahnya itu, ya kalau kamu tidur dengan berbagai macam wanita nggak apa-apa lah. Itu wajar kok. Dari cara dia bicara saudara, saya nangkep, waduh ini bahaya ini. Saudara, itulah dunia. Apalagi kalau kamu pegang uang, kamu kaya, kamu ganteng, waduh kamu bisa pilih berbagai macam bentuk, tipe wanita saudara. Saya cuma senyum lagi saudara. Saya hanya tersenyum saudara. Saya dalam arti gini, saya berdoa, Tuhan jamah om saya ini supaya dia bertobat. Saudara, saya yakin dan percaya kalau orang sudah punya harta kekayaan begitu banyak, pasti dia nggak terlalu butuh Tuhan. Tapi Daud beda saudara. Daud sekalipun dia seorang raja, dia tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan. Nah saudara, ada 2 poin penting. Yang pertama, betapa pentingnya saudara dan saya memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Karena ketika saudara rindu kepada Tuhan, hanya Tuhan yang akan memuaskan hasrat kerinduan kehidupan rohani saudara. Karena hanya Tuhan saudara. Gak ada pribadi lain yang bisa memuaskan hasrat kerinduan saudara. Yang kedua saudara, poin penting yang kedua adalah jangan sampai saudara dan saya sudah tidak lagi punya kerinduan untuk apa? Membaca firman, berdoa. Saudara berkata, itu nanti aja. Aku lebih senang berada di tempat di luar sana itu loh. Aku bisa bercengkerama dengan teman-teman saya bisa hahaha hihi hehe ho. Saudara lebih senang berada di luar daripada di dalam hadirat Tuhan. Ini yang bahaya loh saudara. Ketika saudara lebih senang berada di luar, berarti ada yang something wrong dengan kehidupan saudara dan saya. Karena saya percaya ketika saudara berkata, aku ini anak Tuhan. Saudara, kalau saudara berkata, aku ini anak Tuhan, ya sudah sewajarnya Anda senang berada di dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara berkata, aku ini anak Tuhan, tapi saudara senang berada di tempat di luar hadirat Tuhan, berarti ada yang salah dengan hidup saudara. Berarti saudara sudah tidak lagi memiliki kerinduan kepada Tuhan. Ini yang bahaya saudara. Karena apa saudara? Karena saya percaya hari-hari ini dunia sedang menarik begitu banyak orang untuk apa? Menikmati dunia ini. Dan tanpa dia sadari, dia bisa saja saudara usianya pendek saudara. Siapa yang tahu di sini? Oh, saya masih hidup 100 tahun lagi om. Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa menjamin? Apakah saudara berkata, oh aku masih hidup 50 tahun lagi om? Gak ada yang bisa menjawab saudara, gak ada yang bisa memastikan. Termaksud Om Henry gak tahu kapan Om Henry harus meninggalkan dunia ini. Tetapi justru ketika saya masih ada di dunia ini, saya harus mempersiapkan diri saya.
Saudara boleh punya cita-cita. Ya, saudara di sini yang masih sekolah, mungkin yang masih SMP, SMA, yang kuliah, bahkan saudara yang sudah bekerja, saudara boleh punya cita-cita, saudara punya kerinduan. Oh, aku kepengen jadi ini, aku kepengen, aku punya rencana dari A sampai Z. Boleh saudara, gak ada yang dilarang. Tapi kembali lagi saudara, Daud adalah seorang raja, tapi dia tidak mau menikmati indahnya dunia ini. Tapi dia selalu berkata, betapa aku rindu akan Tuhan. Saudara, Daud ini adalah seorang raja. Walaupun dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan, tapi Tuhan senang dengan pribadi Daud. Bahkan Alkitab menulis bahwa aku mendapati Daud adalah seorang hamba. Aku berkenan kepadanya. Karena apa saudara? Karena Daud sekalipun dia seorang raja, dia tidak pernah membiarkan hidupnya dikuasai oleh indahnya dunia ini. Tapi dia selalu merindukan Tuhan. Nah, sore hari ini saudara, saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang harus saudara lakukan hari-hari ini ada dua hal. Yang pertama, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh supaya saudara tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara terus bangun keintiman dengan Tuhan. Karena ketika saudara membangun keintiman dengan Tuhan, Tuhanlah yang sanggup memuaskan rasa lapar dan haus kehidupan rohani Anda. Nah, sore hari ini saya mau mengajak saudara. Saudara berkata, Yesus, Engkaulah pribadi yang sangat berarti. Saudara, orang tua kita bisa meninggalkan kita. Kekasih kita bisa meninggalkan kita. Suami bisa meninggalkan kita, istri pun bisa meninggalkan kita, siapapun bisa meninggalkan saudara dan saya. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan saudara, yaitu Tuhan Yesus. Tapi sore hari ini saudara ambil keputusan, apakah saudara tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan, atau saudara membiarkan kerinduan itu hilang di dalam kehidupan saudara. Ini yang paling berbahaya. Karena ketika saudara tidak lagi memiliki kerinduan kepada Tuhan, maka saudara akan dengan mudah, kapanpun saudara bisa meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara, kalau saudara sudah dengan mudahnya gampang meninggalkan Tuhan, ya keselamatan jiwa saudara itu yang menjadi taruhannya. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Lukas, Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Sekalipun perumpamaan tentang anak yang hilang, anak paling bungsu itu sudah meninggalkan bapaknya, meninggalkan kakak sulungnya, dia pergi ke tempat yang jauh, dia berfoya-foya, dia habiskan hartanya, kemudian ketika dia jatuh miskin dan dia lapar, dia nggak punya uang lagi untuk dia makan, saudara, dia sadar bahwa dia sudah meninggalkan Tuhan dan dia mau kembali ke rumah Bapa. Akhirnya dia mengambil keputusan, dia kembali ke rumah Bapa, dan ketika Bapa melihat anaknya, saudara, yang bungsu itu, bapaknya begitu rindu, saudara. Anak itu dia peluknya, kemudian anak itu, saudara, diberikan jubah yang maha indah, kemudian diadakan pesta. Itu bukti bahwa itulah kasih Bapa. Tapi saudara jangan lakukan seperti perumpamaan anak yang hilang ini. Karena ketika saudara mau melakukan seperti perumpamaan anak yang terhilang ini, saudara bisa-bisa hilang. Lihat aja saudara, hari-hari ini pengaruh medsos. Ya, saya beberapa hari lalu dikirimin artikel. Waduh, bahayanya hari-hari ini. Ya, mulai dari anak-anak, mungkin anak-anak masih di bawah usia
10 tahun ke bawah saudara. Waduh saudara, dunia medsos, pengaruh internet ya. Bahkan mungkin di dalam dunia game, iblis menyusup masuk saudara. Dan itu bisa merusak kehidupan anak-anak. Saudara, hari-hari ini dunia sedang bekerja dengan luar biasa untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau saudara tidak membangun keintiman dengan Tuhan, saudara akan dengan mudah, saudara akan terpikat oleh indahnya dunia ini dan saudara akan meninggalkan Tuhan. Nah, sore hari ini keputusan saudara itu yang menentukan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim PAW. Saya mau mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu lama saudara, ya. Lagu ini ada tertulis di dalam Mazmur 42 ya. Di situ dikatakan seperti rusa merindukan aliran sungai. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mari kita bangkit berdiri. Saudara nyanyikan lagu ini sebagai bentuk komitmen saudara, bahwa saudara mau supaya saudara tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan. Karena ketika saudara punya kerinduan, saudara mampu mengalahkan segala kemalasan saudara. Saudara mampu mengalahkan rasa malas saudara. Bahkan saudara mampu mengalahkan godaan daripada dunia ini ketika saudara punya kerinduan kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus. Musik perlahan, nyanyikan lagu ini. Sore hari ini saya percaya Engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau bertanya sekali lagi,
Apa engkau merindukan Tuhan lebih dari siapapun? Tuhan pun sangat sayang. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tapi yang jadi pertanyaan sore hari ini, apakah saudara merindukan Tuhan? Apakah saudara rindu kepada Tuhan lebih dari siapapun? Bahkan mungkin saudara berkata, Tuhan, aku merindukan Kau lebih dari hidupku sendiri. Sore hari ini saudara, engkau jawab pertanyaan ini. Hidup ini hanya sekali, saudara. Jangan biarkan kesempatan itu hilang untuk selama-lamanya. Ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau sadar bahwa engkau sudah jauh dari Tuhan, kau tidak lagi punya ekspresi. Mungkin ketika engkau datang ke gereja, ketika engkau datang ke rumah Tuhan, saudara datang dengan hanya sekedar rutinitas. Ini saatnya engkau bertobat, minta ampun. Katakan, Tuhan, aku gak mau. Aku gak mau hatiku menjadi dingin. Aku mau punya hati yang seperti Daud, yang berkata, aku haus, aku rindu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya bagiku. Saudara yang rindu supaya engkau tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan, angkat tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap hati mereka. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, Tuhan. Engkau tahu isi hati kami yang paling dalam. Sore hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan. Tuhan, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, jamah mereka. Biarlah kerinduan itu Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami berkata bahwa kami tidak mau, Tuhan, siapapun selain Engkau. Kami mau hanya menginginkan Engkau, Yesus. Hanya Engkaulah kekasih kami. Hanya Engkaulah yang menjadi kekasih jiwa kami. Hanya Engkaulah yang paling kami butuhkan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah mereka mau membangun keintiman dengan Tuhan.
Mereka mau menyediakan waktu setiap hari, duduk diam, menikmati hadirat-Mu. Ketika mereka membaca, merenungkan firman, ketika mereka bergaul intim dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali oleh kebenaran firman. Kami ambil keputusan sore hari ini. Kami mau sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kami akan pulang. Kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat anugerah yang daripadamu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth sore hari ini. Dan tiba saatnya kami mengikuti ibadah di gereja, juga kami mengikuti ibadah secara online. Kami pulang dan kami terima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, kasih, sukacita, bahkan persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dan kebaikan Tuhan sore hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom teman-teman semuanya.